Hello everyone, my name is Muhammad Gazian Al Pubiandra. Hi, my name is Azmira Ini Aziza. Hi, my name is Patricia Otmaweli Rumantovic. Hi, my name is Shirley Edi Cahyani. And we are from Group 4. And our topic is talking about The impact of technology on accounting process. Let's enjoy our video. Saya Franky Lumban Tobing, saya bekerja di BNI Persero Tbk. Saya Yeni Gustinali, saya pekerja BRI Cabang Bandar Lampung. Nah, ini sekarang perbankan yang ada di Indonesia juga berlomba ya untuk membuat seperti super app. Seperti di BNI sendiri kita sudah baru aja melonsing yang namanya Wonder. Di BRI sekarang ini menciptakan teknologi yang bernama Brimo, di mana Brimo ini sangat menunjang semua pelaku-pelaku transaksi, membuat laporan dan semua transaksi keuangan yang dapat ditarik secara real time oleh pengguna Brimo. Setiap cabang yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri itu setiap bulan mengirimkan laporannya ke kantor pusat. Nah, sekarang dengan adanya yang namanya Icons, jadi sudah terpusat satu tempat ya, secara sentralisasi dan terpusat gitu, sehingga memudahkan manajemen juga untuk melihat laporan keuangan dari BNI sendiri. Aplikasi itu sendiri yang berhubungan dengan laporan keuangan itu ada, berhubungan dengan SDM itu ada, berhubungan dengan komplain ada, dan berhubungan dengan nasabah langsung itu ada, dan juga yang berhubungan dengan layanan secara langsung atau online antara nasabah dengan pihak online BRI. Icons itu memang itu yang masih terbaru ya, itu juga karena memang sistemnya sudah integrated ya dan centralized, istilahnya yang sudah mengikuti lah perkembangan teknologi saat ini. Yang kita untuk perbankan itu sudah standarisasi dari standar internasional gitu. Untuk software yang berhubungan dengan akuntansi, kita ada namanya aplikasi bernama Brisim. Brisim ini berfungsi untuk menarik laporan, baik laporan keuangan, laporan kondisi bank saat itu. Jadi kita bisa real time menarik H-1 posisi dan kondisi keadaan BRI per unit kerja itu real time H-1 setiap harinya. Itu dengan menggunakan aplikasi Brisim. Mempercepat ya, karena sebelum adanya Icons ini BNI kan menggunakan desentralisasi tadi. Jadi kalau desentralisasi itu sifatnya jadi masing-masing dari cabang itu tiap bulan melapor baru direkap di kantor pusat. Nah, ini kalau yang sekarang ini yang Icons, dia pembukuannya gitu harian itu udah langsung tercreate semua atau terpusat gitu. Jadi memang secara harian pun kita sudah bisa melihat laporan keuangan kita sudah terupdate gitu loh. Jadi sangat membantu perkembangan dari laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan yang rutin kita tarik, kita sebagai pekerja itu dapat menarik suatu kesimpulan apa saja yang sudah kita lakukan posisi hari kemarin, dan untuk memperbaiki laporan keuangan itu agar lebih baik ke hari selanjutnya, kita bisa menarik kesimpulan dari laporan harian yang bisa kita tarik setiap hari itu. Terkadang ada mengalami masalah lah atau menghadapi hambatan, oleh karenanya memang BNI memang selalu mengupgrade ya setiap sistem itu, termasuk dari tindakan-tindakan para hacker itu banyak sekali sekarang. Dengan kecanggihan teknologi sekarang banyak dari ya hacker-hacker lah yang mau mencoba untuk menembus keamanan daripada sistem perbankan. Nah, itu kita coba upgrade tiap saat. Jadi memang itulah kendala yang sekarang ini, karena memang namanya sistem ini bisa jelas dibobol orang. Jadi tantangannya yang terutama kita kan ada target bulanan, ada target harian yang harus kita capai. Harian, bulanan, dan tahunan itu yang harus kita capai. Jadi dari laporan keuangan yang kita tarik setiap hari, kita bisa tahu di mana sisi kurangnya kita untuk memotivasi kita untuk pencapaian target yang telah diberikan oleh unit kerja. Selalu kita sampaikan juga ke masyarakat melalui iklan untuk tetap selalu waspada, jangan mudah percaya ya terhadap informasi-informasi yang tidak jelas. Jadi hack itu kita mencegah nasabah untuk jangan memberikan kode OTP, karena kuncinya penipuan melalui telepon maupun email itu nasabah tidak akan terhack bila tidak memberikan kode OTP, itu kuncian utamanya.
kita setiap ada produk ataupun sistem yang baru, kita akan dilakukan pelatihan ataupun training untuk tentunya lebih mengetahui produk atau sistem tersebut. Jadi kalau untuk posisi akuntan, itu tugasnya setelah laporan keuangan itu keluar adalah menganalisa. Terutama di perbankan kan kita untuk memperoleh laba ya, laba yang sebesar-besarnya. Jadi sebagai akuntan kita harus dapat meminimalisasi atau menekan biaya pengeluaran. Tentunya itu akan sangat membantu, ya paling tidak itu akan mempercepat pekerjaan lah. Biasanya kita merekap pekerjaan itu bisa 1 minggu, nah ini mungkin dalam hitungan jam udah bisa kita menghasilkan suatu laporan keuangan ya. Sebagai akuntan harus tetap memahami fungsi dari pembelajaran akuntansi itu secara dasar ya. Jadi walaupun ada A itu jadi tidak terlalu berpengaruh selagi akuntan itu memahami laporan keuangan sehingga dapat memberikan solusi ataupun merencanakan apa yang harus dilakukan demi peningkatan kinerja yang ada di perusahaan kita. Current technological developments affect the world of accounting and finance. With the presence of technology, the accounting process has become much more efficient and accurate. The purpose of this research is to analyze the application of information technology that influence accounting and decision-making process in the banking sector. The method that we use in our project are interview and literate review. Apps like Brimo and Wonder streamline customer service, while software like Brisims and Icons supports data-driven decision. We can conclude that overall the integration of technology into accounting processes in banking not only increases efficiency and accuracy but also opens up opportunity for faster and more solid data in decision making.